Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah agama, dan ini adalah pertemuan yang minggu kedua ya. Minggu kedua, dan alhamdulillah kita sudah sampai pada materi tentang peran dan fungsi agama dalam kehidupan. Nah, sesi ini saya akan menjelaskan tentang apa saja peran agama dalam kehidupan dan bagaimana fungsinya bagi manusia serta bagi kehidupan. Baik, bersama saya Muhammad Nafrin MH. Yang pertama, fungsi agama bagi manusia. Nah, fungsi agama bagi manusia ini kita bagi dalam dua kelompok. Yang pertama fungsi secara individu, bagi individu manusia. Kemudian yang kedua bagi masyarakat sosialnya. Bagi individu, agama itu memiliki peran apa? Yang pertama adalah memberikan dukungan terhadap akal manusia. Jadi begini, manusia itu kan adalah makhluk Allah yang memiliki akal ya. Dimensi akal manusia itu adalah dimensi yang sangat sempurna, yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Lah, akal manusia ini memiliki potensi yang luar biasa ya. Sebab itulah akal manusia itu berdayakan, dan akal manusia itu akan mencari-cari ya, mencoba untuk menggali sebetulnya manusia itu berasal dari mana, ia lahir itu dari mana, ia kemudian hidup untuk apa, dan tujuannya itu setelah kehidupan mereka akan pergi kemana. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya muncul bagi manusia ya. Binatang itu tidak memiliki pertanyaan seperti ini. Ini hanya muncul bagi manusia, dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu membutuhkan jawaban. Membutuhkan jawaban, manusia itu berasal dari mana, dia lahir dari mana, hidup itu untuk apa, kemudian tujuan setelah kematian itu kemana. Nah, hal-hal seperti ini itu membutuhkan jawaban. Kalau hal seperti nggak terjawab, itu manusia mengalami kegelisahan batin ya. Dan agama memberikan jawaban terhadap ia berasal dari mana, tujuan hidup untuk apa, kemudian bagaimana cara mengisi kehidupan, dan bagaimana tujuan akhir kehidupan itu ke arah mana. Itu adalah salah satu fungsi agama bagi manusia. Jadi secara garis bawahi bahwa tujuan atau fungsi agama bagi manusia yang pertama memberikan dukungan terhadap akal manusia, kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan asal kehidupan manusia, tujuannya manusia itu kemana ya, sehingga kemudian manusia mendapatkan ketenangan batin. Itu yang pertama. Jadi manusia mendapatkan ketenangan batin karena jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan tadi itu terjawabkan oleh agama. Kemudian fungsi agama secara individu itu juga membantu dalam pembentukan pribadi ya, pribadi yang memiliki akhlak yang sempurna. Nah, dalam Islam kita mengenal innama umirtu liutammima makarimul akhlak, sabda Rasulullah SAW, bahwa manusia diperintahkan ya, bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memberikan akhlak, mengajarkan akhlak kepada manusia. Demikian juga agama-agama yang lain ya. Misalkan dalam agama Kristen, Yesus itu kan mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengasihi sesama, bercinta kasih kepada sesama. Itu juga agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu menyatakan bahwa manusia harus melakukan perbuatan yang baik, susila yang baik, sehingga mendapatkan karma yang baik. Begitu juga dalam tradisi Buddha, di mana salah satu ajaran Sang Buddha adalah melakukan perbuatan yang baik ya, melakukan dharma yang baik bagi kehidupan. Sebab itulah ketika orang sudah melakukan perbuatan yang baik, mendapatkan ketenangan batin yang sempurna, memiliki jawaban yang sempurna terhadap asal dan tujuan kehidupan, atau dalam bahasa Jawa disangkan parang itu mati, maka manusia tersebut itu akan menjadi pribadi yang paripurna, sehat secara jasmani dan rohani ya, sempurna jasmani dan rohani ya, sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan ya, kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ataupun kehidupan dalam kehidupan mendatang. Dalam bahasa Islam disebut kehidupan di akhirat. Dalam agama Kristen masuk surga bersama Tuhan. Dalam agama Buddha tidak mengalami duka, tidak mengalami samsara gitu ya. Kemudian dalam bahasa Hindu dia akan masuk ke nirwana gitu ya, atau nibbana seperti itu. Nah, selain itu kebahagiaan tadi itu ya berkait erat dengan salvation atau penyelamatan ya. Jadi dalam konsepsi agama itu manusia berada dalam ancaman. Ancaman apa? Ancaman godaan dari setan, ancaman dari kehidupan yang dari penderitaan yang tak berkesudahan,
Ya, dengan adanya agama memberikan tawaran bagi kehidupan manusia untuk mendapatkan keselamatan, selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia ditandai dengan kehidupan yang teratur, kehidupan yang baik, kemudian selamat di akhirat ya ditandai dengan masuk surga atau mendapatkan kebahagiaan yang selamanya, bertemu dengan Tuhan gitu ya. Kemudian nah, selanjutnya agama juga memberikan stimulus bagi pengetahuan manusia. Ya, di samping memberikan pada aspek batiniah, manusia agama pun juga memberikan stimulus ya atau dorongan untuk memanfaatkan akalnya, memanfaatkan rasionya, sehingga manusia menjadi lebih berdaya dalam aspek pemahaman terhadap lingkungannya, pemahaman terhadap tanggung jawabnya terhadap lingkungannya seperti itu, sehingga bisa dikatakan bahwa fungsi agama itu ada dua dimensi. Yang pertama tadi individu, kemudian kalau sudah merasuk pada aspek pengetahuan, di mana itu yang mana pengetahuan itu kan pasti berkaitan dengan objek lain di luar dirinya, maka agama akan terkait dengan aspek sosialnya. Ya, disitulah kemudian agama masuk ke dalam ranah sosial. Nah, dalam ranah sosial ini agama memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi identitas sosial. Fungsi identitas sosial ini artinya bahwa manusia itu disatukan oleh identitas yang sama. Ya, manusia itu memiliki kecenderungan untuk berkumpul dengan orang-orang yang memiliki kesamaan, memiliki identitas yang sama. Nah, agama itu memberikan fasilitas bagi manusia untuk mengidentifikasi diri mereka dalam satu identitas yang sama. Boleh jadi ada orang Jawa, ada orang Lampung, ada orang Sunda, ada orang Arab, ada orang Cina dan segala macamnya, tapi mereka disatukan oleh satu identitas yang sama. Kalimatun sawa dalam bahasa Islam apa? Persaudaraan dalam sebagai satu orang yang memiliki agama yang sama. Dalam bahasa Islam disebut sebagai ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan keislaman. Demikian juga ada agama yang lainnya. Orang yang memiliki misalkan begini deh, Anda yang selama ini hidup dalam komunitas yang monoton misalkan Anda mayoritas ya, kemudian Anda tinggal di sebuah tempat di mana Anda menjadi minoritas. Nah, maka kalau Anda ketemu dengan orang yang sama dengan Anda, seagama dengan Anda, misalkan Anda pergi ke luar negeri ya, di Indonesia sih mayoritas Islam. Kalau Anda pergi ke luar negeri, ke Rusia misalkan, kemudian di sana Anda ketemu dengan orang Islam, itu kan merasa memiliki identitas yang sama. Anda ketemu sudah berjalan berjam-jam nggak pernah ketemu masjid, nggak pernah dengar adzan, tiba-tiba ketemu masjid dan tiba-tiba mendengarkan adzan, Anda kan memiliki perasaan yang sama, identitas oh ini ada saudara saya di sini. Ya kira-kira seperti itu identitas sosial. Nah, selain itu agama ketika sudah terkait dengan identitas, berarti kan ada si A dan si B, ada si C dan seterusnya. Maka di sini akan ada relasi sosial. Ya, maka agama itu memberikan aturan tentang hubungan bersosial. Bagaimana hubungan yang baik antara suami dengan istrinya, bagaimana hubungan antara anak dengan orang tuanya, hak-hak anak terhadap orang tua seperti apa, orang tua tanggung jawab orang tua terhadap anaknya seperti apa, ya, tanggung jawab terhadap tetangga seperti apa, tanggung jawab terhadap pemerintah seperti apa dan seterusnya. Ya, ini diatur dalam agama. Dalam bahasa Islam ini disebut sebagai aspek fikih muamalah. Gitu ya. Nah, ketika konstruksi masyarakat itu semakin berkembang dan semakin meluas, maka aturan sosial ini tidak semata-mata tidak bisa diselesaikan hanya sebatas komunikasi di antara para pihak saja, tetapi membutuhkan struktur, membutuhkan sistem dan membutuhkan manajemen. Maka terbentuklah organisasi sosial yang memiliki basis keagamaan tertentu. Dalam Islam misalnya kita mengenal beberapa ormas-ormas keagamaan, kita mengenal beberapa struktur keagamaan yang berbeda-beda, dan struktur di lembaga terkecil misalkan di masjid, ya, kemudian musala dan seterusnya. Ormas keagamaan pun juga ada banyak, ada NU, Muhammadiyah dan segala macamnya yang berbeda-beda, yang masing-masing memiliki struktur tersendiri, memiliki pola relasi tersendiri terhadap mendefinisikan diri mereka sendiri pun juga berbeda-beda. Ya, demikian juga dengan agama yang lainnya. Misalkan dalam agama Kristen kita mengenal PGI ya, Persekutuan Gereja Indonesia misalkan. Dalam agama Buddha kita mengenal Walubi dan beberapa organisasi yang lainnya. Bahkan dalam Gereja Katolik pun kita mengenal struktur organisasi yang sangat rigid, mulai dari level dunia ya, yang di tahta suci di Vatikan, kemudian turun sampai di masing-masing negara, kemudian turun sampai di masing-masing wilayah, yang masing-masing juga memiliki struktur tersendiri dan patuh, memiliki aturan etika dan kondak tersendiri terhadap bagaimana struktur itu bekerja. Nah, selain itu agama pun juga memiliki instrumen untuk melakukan social engineering ya.
agama itu memiliki misi sosial, tidak hanya misi yang bersifat individu. Dalam Islam misalkan misi sosialnya apa? Misi sosialnya adalah memberikan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi Muhammad diutuskan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, ya, menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu misi Islam, ya. Kemudian dalam misi Kristen pun juga begitu, ada misi untuk menyebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, ya, memberikan kasih sayang, melimpahkan kebahagiaan, ya. Dalam agama Buddha semoga semua makhluk berbahagia, itu kan tagline-nya. Sehingga social engineering itu menjadi ada. Jadi manusia memiliki dalam agama manusia dituntut untuk memberikan manfaat bagi lingkungannya. Seberapa banyak manfaat yang Anda berikan kepada orang lain, seberapa mulia, sebegitu mulianya derajat Anda di sisi Tuhan Yang Maha Esa, ya. Semakin Anda memberikan manfaat kepada orang lain, semakin Anda memberikan jiwa Anda kepada orang lain, maka semakin tinggi derajat Anda di mata Yang Maha Kuasa. Demikian, ini sedikit penjelasan dari yang sebagian diantaranya saya kutip dan saya kembangkan dari Abdullah Qadir Ahmad dalam buku Metodologi Pengajaran Agama Islam terbitan Bhinneka Cipta Bandung. Selain itu saya membaca buku yang lain yang mana tadi? Oke. Yang ini judulnya Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, tulisan Harun Nasution. Nah, Harun Nasution dalam buku ini memberikan beberapa penjelasan dan memberikan pemaparan tentang beberapa fungsi agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, fungsi agama adalah sebagai sumber moral. Moral itu apa toh? Moral itu adalah ketentuan tentang apa yang baik dan apa yang pantas bagi dilakukan oleh manusia, ya. Agama itu menyatakan bahwa ini yang pantas dilakukan, ini enggak pantas dilakukan, ini sopan dan ini tidak sopan, ini patut dan ini tidak patut. Memang agak beririsan, ya. Dalam kehidupan masyarakat itu kan yang menentukan patut dan tidak itu kan ada banyak faktor, ya. Ada kesusilaan, ada norma, ya, ada kemudian kesopanan dan segala macamnya, dan agama pun juga turut berperan di situ. Nah, bagi masyarakat yang sudah sangat terinternalisasi dalam agamanya, ketentuan tentang sumber moral ini memang agak sedikit bersinggungan, berimpitan, ya. Karena ketika agama sudah merasuk dalam kehidupan di masyarakat, maka dimensi aspek moralitas keagamaannya itu menjadi sublim dengan kehidupan masyarakat, gitu, ya. Sehingga kita kadang agak sulit memisahkan bahwa ini sumber moral ini berasal dari agama atau berasal dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Tapi prinsipnya adalah bahwa agama turut memberikan andil dalam menentukan mana yang pantas dan mana yang tidak, ya. Dalam diktum-diktum kitab sucinya, dalam diktum-diktum yang disampaikan oleh para pembawa ajaran agamanya serta para tokoh-tokoh agamanya, ya. Kemudian yang kedua, agama memberikan pedoman dan petunjuk tentang kebenaran. Oke. Begini, setiap agama itu mesti mengklaim bahwa dirinya sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya, bahwa agama saya itu adalah agama yang benar, sementara agama yang lain itu agama yang tidak benar, ya. Ya, seperti itu. Agama memiliki karakter seperti itu. Nanti akan kita bahas, ya, seperti bagaimana mendetikakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agama itu justru dengan memberikan pernyataan bahwa dirinya itu benar, itu agama bisa menjadi justifikasi dan bisa memberikan jawaban yang paripurna terhadap asal manusia, dari mana ia mau ke mana, ya. Sehingga jawaban terhadap ini menjadi jawaban yang bersifat sempurna, gitu, ya, bersifat klek, gitu, ya. Dalam bahasa lain ini ada dogma atau doktrin keagamaan. Itu pasti nggak akan lepas dari doktrin keagamaan. Bahwa doktrin itu yang landas, doktrin keagamaan itu pasti menyatakan bahwa agamanya paling benar dan yang lain itu pasti nggak benar, gitu kan. Ya, agama selalu seperti itu, nggak mungkin tidak, selalu seperti itu. Agama selalu menyatakan bahwa doktrin itu paling benar dan yang lainnya itu nggak benar, gitu, ya. Sehingga di sisi lain, sisi positifnya adalah ini akan memberikan jawaban yang paripurna terhadap kegelisahan manusia tadi itu. Jadi kegelisahan batin manusia mendapatkan jawaban yang sempurna dengan adanya sifat agama yang bersifat doktriner, yang bersifat pasti benarnya, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, agama itu memberikan jalan kehidupan, ya. Bagaimana manusia menjalani kehidupannya itu dijawab oleh agama. Kamu itu sebagai manusia itu harus begini. Sebagai suami kamu harus begini. Sebagai anak kamu harus begini dan begitu. Sebagai istri kamu harus begini dan begitu. Ya, sebagai perawat Anda harus begini dan begitu. Tanggung jawabnya seperti ini. Sebagai Anda tenaga kesehatan, tanggung jawabnya begini dan begitu, dan seterusnya.
Ini ya. Kemudian yang keempat, agama berperan dan berfungsi sebagai memberikan bimbingan atau falsafah kehidupan. Cara kita melihat kehidupan pun juga dipengaruhi oleh agama. Agama memberikan frame bagi kita untuk melihat realitas sosial. Nah, realitas sosial itu juga salah satunya dibentuk oleh agama. Ya. Kemudian agama memberikan sumber tentang informasi tentang metafisika, sesuatu yang tidak bisa kita tidak bisa kita identifikasi dengan pendekatan fisik. Ya. Sesuatu yang nggak nampak, misalkan jin, hantu, kemudian malaikat dan segala macamnya, neraka, surga, itu kan sesuatu yang tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lihat visinya seperti apa, tetapi itu mendapatkan jawaban oleh agama. Kemudian agama memberikan bimbingan rohani saat duka ataupun saat suka ataupun saat duka, bimbingan rohani, kedamaian batin, kepuasan batin, obat dalam kegelisahan manusia, kegelisahan batin manusia. Nah, Harun Nasution dalam aspek sosiologis menyatakan bahwa agama juga memiliki peran secara sosiologis agama berperan sebagai arena integratif. Ya, tadi sudah kita singgung soal identitas sosial tadi ya, bahwa agama itu memiliki sifat untuk merekatkan mereka yang memiliki satu identitas yang sama. Ya. Tapi di sisi lain ini juga membentuk kelompok-kelompok yang berbeda. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, maka ini bisa menimbulkan sifat destruktif agama. Ya, coba bayangkan begini. Ketika masyarakat kemudian terpolarisasi, agama itu akan membuat manusia itu terpolarisasi. Yang Islam yang kelompok dengan Islam, yang Kristen kelompok dengan Kristen, yang Hindu kelompok dengan Hindu, demikian juga agama yang lainnya. Bahkan di Islam sendiri pun juga ada banyak kelompok-kelompok tersendiri yang masing-masing juga memiliki identitas tersendiri yang juga itu mengeras di antara mereka itu kan. Nah, kalau identitas ini tidak dikelola dengan baik, maka ini berpotensi untuk berbenturan dengan yang lainnya, ya, berbenturan dengan dimensi yang lainnya. Ini yang perlu diwaspadai, gitu ya. Ini saya kutip dari Harun Nasution, agama dipecah dari berbagai aspeknya, Jakarta. Oke, kemudian hikmah beragama. Lalu apa hikmah yang bisa didapatkan saat kita beragama? Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan menjadi pribadi yang paripurna, sempurna sehat jasmani dan rohani, sempurna mental spiritualnya, paripurna akhlaknya, gitu ya. Dan kehidupan kita menjadi selaras antara batin dan lahir dan batin menjadi paripurna, selaras. Dan ketika agama dihidupi dengan cara yang baik, maka agama bisa menjadi bagian dari instrumen untuk mendapatkan perdamaian sosial dan kebahagiaan bersama. Ini adalah hikmah beragama. Lalu bagaimana sikap kita dalam beragama? Tadi sudah kita singgung ya, bahwa agama memiliki beberapa dimensi yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itulah dalam sikap beragama kita harus bersikap secara proporsional. Dalam artian kita harus harus proporsional dan harus adil, ya, pada aspek internal dan pada aspek eksternal. Pada aspek internal, agama itu memberikan jaminan kebenaran yang bersifat absolut. Iya, agama saya paling benar. Iya, yang lain salah. Iya. Tapi dalam kehidupan bersosial kita harus meyakini bahwa orang lain pun juga punya keyakinan yang sama, gitu loh. Ya, kita orang Islam misalkan meyakini agamanya paling benar, gitu ya. Tapi jangan salah, orang Kristen pun juga meyakini bahwa agamanya paling benar. Orang Hindu pun juga demikian, meyakini agamanya yang paling benar. Orang Buddha pun juga meyakini agamanya juga yang paling benar. Nah, di sisi lain, gitu ya, agama pun juga punya potensi melakukan membuat integrasi yang bersifat internal di masing-masing agama tadi itu. Tapi kita harus sadar bahwa bagaimanapun juga agama itu adalah sub dalam kehidupan sosial di masyarakat, ya. Dalam kehidupan sosial masyarakat, agama adalah salah satu sub yang membentuk identitas, yang membentuk integrasi. Di luar itu, dalam bangunan struktur sosial masyarakat, ini ada hal lagi yang lebih besar, ya, yang membangun integrasi sosial, gitu ya. Nah, sebab itulah kita perlu mengidentifikasi diri, payung besarnya itu apa, gitu ya, dan mendudukkannya secara proporsional. Maka saya teringat dengan apa yang disampaikan Prof. Soekarno. Ini saya kutipkan, kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab, kalau orang Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetaplah jadi orang Nusantara dan adat istiadat Nusantara yang kaya raya ini. Nah, menarik ini. Yang pertama, kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India, ya.
Kemudian kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Nah, ini maksudnya bagaimana toh? Sekarang tidak bermaksud untuk mempertentangkan antara Hindu dengan India. Tidak bermaksud mempertentangkan antara Islam dengan Arab. Keduanya itu sudah sublim ya. Tetapi apa yang disampaikan Soekarno adalah bahwa titik tekannya di sini, tetaplah menjadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Stressingnya itu pada kalimat yang terakhir ini ya, tetaplah menjadi orang Nusantara yang dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya. Nusantara itu dari dulu itu adalah melting pot, tempat pertemuan tempat pertemuan berbagai kebudayaan, tempat pertemuan berbagai tradisi peradaban besar, tempat pertemuan berbagai agama besar dunia. Semua agama besar dunia ada di sini. Islam ada, Kristen ada, Hindu ada, Buddha ada, Konghucu ada, bahkan Yahudi pun juga ada di sini. Semua ini jadi tempat bersama. Tapi yang menarik adalah orang Nusantara itu memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi terhadap identitasnya, melakukan negosiasi terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh agama-agama yang tadi itu. Mereka boleh masuk, agama-agama ini boleh masuk, tetapi ketika masuk ke sini pun juga kemudian diolah sedemikian rupa oleh bangsa kita sehingga menghasilkan corak keberagaman yang agak berbeda dengan apa yang berasal dari sumbernya sana. Secara prinsip tetap sama, tetapi secara tampilannya itu berbeda, karakternya berbeda, lebih luas. Kenapa? Karena mayoritas Islam, agama yang masuk ke Indonesia itu tidak ada yang diajarkan dengan menggunakan peperangan. Mayoritas ajaran agama datang ke Indonesia dengan cara damai, dengan dialek dan berdialektika dengan kehidupan yang ada di masyarakat, dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini titik poinnya. Sebab itulah benar kata Soekarno bahwa kalau jadi orang Arab, orang jadi Islam, jadilah orang Indonesia yang beragama Islam. Ini seperti yang disampaikan oleh ini ya, Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Ini menarik nih. Beliau menyatakan bahwa kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Ya, titik poinnya di situ. Kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Jadi rumah besarnya itu Indonesia dulu. Ya. Rumah besarnya di Indonesia dulu. Bukan orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. Ya. Kenapa? Karena rumah bersama kita itu ya Indonesia. Indonesia ini adalah rumah besar kita, rumah kita bersama gitu loh. Bukan yang lainnya. Gitu ya. Ini. Sebab itulah kita perlu melakukan toleransi. Tadi ya, toleransi itu apa toh? Toleransi itu ini membiarkan yang lain gitu ya, mengafirmasi yang lain gitu ya. Toleransi dimulai dari yang pertama, pengakuan terhadap eksistensi alien. Kita meyakini bahwa yang lain itu ada loh. Kita meyakini bahwa nggak cuma Islam aja loh. Kita meyakini nggak cuma Kristen aja loh, nggak cuma Hindu aja, nggak cuma Buddha aja, nggak cuma Konghucu aja, tapi ada berbagai agama yang berbeda-beda. Yang kesemuanya itu eksis. Semuanya itu memiliki dimensi memiliki keyakinan tentang kebenarannya masing-masing. Islam meyakini agamanya paling benar, Kristen pun juga demikian. Sama halnya seperti Hindu dan Buddha yang masing-masing meyakini mereka juga paling benar. Ya. Nah, terus yang paling benar siapa? Nah, kontestasinya bukan mencari yang paling benar siapa. Dalam prinsip toleransi adalah meyakini masing-masing ya sudah. Ya, Anda memiliki agama dan meyakini kebenaran, ya sudah itu untuk Anda gitu kan, untuk saya. Ya, ini buat saya gitu, yang lain ya. Ini Anda ya silakan dikembangkan gitu kan, Anda masing-masing gitu kan. Nah, dan meyakini masing-masing itu bereksis. Ya. Nah, tapi kita hidup bersama dan kita harus saling menjaga. Kenapa? Karena kehidupan di Indonesia ini ya kita nggak bisa hidup saling menyalahkan yang lainnya gitu. Kenapa? Karena negara ini, NKRI ini dibuat bukan untuk kepentingan orang tertentu, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, tapi untuk kepentingan bersama. Indonesia rumah kita bersama, didirikan oleh seluruh elemen bangsa, seluruh elemen agama, seluruh elemen suku, etnis dan segala macamnya sebagai rumah bersama, tempat kita semua berenang, tempat kita berteduh. Ya. Maka prinsip yang menarik adalah ya tadi, bagimu agamamu, bagiku kau saudaraku. Ini yang menarik ya. Bagimu agamamu dan bagiku kau adalah saudaraku. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan bisa bertanya di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik
subscribe ya, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Saya akhiri, Allah maafir lamter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.